Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Hamidah dari kelas 10-7. Di sini saya akan mewawancarai guru. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Bu. Di sini saya akan mewawancarai ibu. Boleh nggak? Wawancara siapa? Identitas. Oh, masuk dulu. Pelajaran apa, Wil? Bahasa Indonesia. Apa? Apakah boleh saya menjadikan ibu narasumbernya? Boleh. Iya, mana? Dimulai dari mana dulu nih? Siapa nama ibu? Nama saya Muhaya Sapit, tapi biasanya sih dipanggil kalau di sekolah Bu Maya. Umurnya? Umur saya baru kemarin Desember 26 tahun. Kalau tempat tinggal ibu? Kampung Baru. Tanggal lahirnya? 20 Desember 1998, tepat sebulan yang lalu. Kalau ibu SD-nya tuh di mana? SDN Sukarahayu 01, tahun 2010 saya lulus SD. SMP-nya? SMP-nya saya Sanawiyah, MTS Al-Mutakin, tahun 2013 saya lulus MTS. Kalau SMA? SMK Negeri 1 Tambelang, itu di tahun 2016 saya lulus SMK. Kalau misalkan ibu tuh kuliahnya di mana ya? Sebenarnya nggak nyambung sih, Wil, kan dari SMK terus ke Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam di Cikarang, Kaliurang. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Haji Agus Salim. Hobi ibu tuh apa? Dulu sih membaca, kalau sekarang lebih suka masak. Iya, setelah rumah tangga aja, Wil, gitu. Kenapa ibu ingin menjadi guru? Alasan ibu kenapa ingin jadi guru memang dari kecil sudah bercita-cita ingin jadi guru. Sebab pertama memang sih dinilainya gaji guru itu sedikit, tapi kita tidak boleh melihat dari gajinya, melainkan guru itu mencerdaskan anak bangsa. Jadi cita-cita saya ingin mencerdaskan anak bangsa, meskipun awalnya cuma hanya sekedar anak-anak ya, cita-cita gitu jadi guru, tapi insya Allah apa yang sudah kita pelajari kemudian kita ajarkan itu akan bermanfaat gitu ya. Lalu apa saja keluh kesah yang ibu rasakan ketika menjadi guru? Banyak sih. Dulu setelah lulus SMK 2016 itu saya awalnya sih jadi guru piket, itu di tahun 2017. Selang 1 tahun kemudian saya pindah sekolah ngajar di Sukatani, itu tahun 2017-2018 tahun. Di sana mengajar SMP. Nah, keluh kesahnya memang selama saya mengajar kebanyakan, jarang sih keluh kesah, tapi kebanyakan itu senangnya. Karena setiap hari kita bertemu sama orang-orang yang berbeda, sama anak-anak, dimana anak-anak itu punya karakter masing-masing. Kalau keluh kesahnya menurut saya nggak ada sih, senang-senang aja gitu, pengen-pengen aja. Apa saja yang menjadi motivasi ibu? Motivasi untuk menjadi guru? Iya. Motivasi saya untuk menjadi guru yang pertama yang tadi, mencerdaskan anak bangsa. Kemudian apalagi itu suatu cita-cita orang tua saya. Dulu itu orang tua saya ingin sekali jadi guru, tapi karena faktor biaya orang tua saya memerintahkan saya untuk melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Setelah sampai situ lulus SMK saya langsung mengajar, itu pun sambil kuliah. Jadi pagi saya kuliah, pagi saya mengajar, siangnya saya kuliah. Jam 2 sampai maghrib itu kuliah. Lama ya? Iya, lumayan. Perjalanannya sih banyak sedihnya ya, banyak rintangannya pasti. Apalagi dari ekonomi yang tidak berkecukupan, orang tua juga hanya sekedar berdagang aja, sambil bantu-bantu lah. Saya sambil jualan, bisa sambil kuliah gitu. Motivasinya itu untuk mencerdaskan anak bangsa, kemudian juga
selain mencerdaskan anak bangsa, saya juga ingin melanjutkan cita-cita orang tua saya. Perjalanan apa saja yang kenapa bisa menjadi guru? Kenapa saya bisa menjadi guru? Memang itu awalnya cita-cita saya ya jadi guru, tapi karena memang saya sudah bertekad ingin menjadi guru, akhirnya saya coba tuh ketika dalam keadaan masih kuliah, saya langsung coba mengajar. Ketika dari awalnya saya hanya guru piket, kemudian saya berpindah ke sekolah yang lain, itu jadi guru, kalau tidak salah itu setahun yang lalu 2017, saya jadi guru komputer gitu. Karena kan SMK-nya komputer kan, jadi di sana ilmunya dimanfaatin di di SMP ngajar komputer sama ngajar bahasa Inggris waktu itu tahun 2018 karena saya masih dalam tahap kuliah waktu itu, masih skripsi, mau nyusun skripsi, saya pindah lagi sekolah di tempat yang sekarang. Awalnya saya PPL itu lapangan pekerjaan di sekolah-sekolah karena itu tugas kuliah ya. Saya PPL kemudian disuruh ngajar di tempat itu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun. Iya, 6 tahun udah, Will. Jadi tadi pertanyaannya apa? Berapa anak ibu? Baru 1, usianya 3 tahun. Titik terendahnya apa aja? Titik terendah dari awal nih. Iya. Titik terendah sih paling rendah banget waktu bayar wisuda, terutama bayar ijazah S1 waktu itu tahun 2020. Saya benar-benar memang sudah menikah waktu itu ya, 2019 saya menikah dalam kondisi masih kuliah nyusun skripsi. Nah, pada saat itu memang keadaan kondisi keuangan kurang stabil di tahun 2020. Saya ditugaskan dari kampus untuk menebus ijazah S1. Nah, dari situ saya itu yang mungkin saya anggap titik terendah saya karena belum bisa mengambil ijazah S1 saya. Tapi alhamdulillah ada jalan terang dari teman ngajar, ada yang memberikan motivasi untuk mengambil ijazah karena nanti itu kaitannya dengan simpatika atau dapodik yang ada gitu. Bagaimana cerita masa kecil ibu? Masa kecil waktu SD sih lupa ya karena udah lumayan lama. Terus kemudian SMP dari sanawiyah itu saya sudah belajar untuk membantu orang tua. Jualan apa aja, Will? Dulu tuh ibu tuh jualan gorengan sambil sekolah. Tuh nggak malu serius jual gorengan. Terus pas SMK datang pagi. Itu ada yang order tuh, bukan yang order, ada yang datang ke rumah buat minta tolong dibawa ke sekolah. Akhirnya datang pagi, jualan. Nah, baru ketika masuk sekolah, jam bel sekolah saya udah nggak jualan lagi gitu. Tapi itu menurut saya itu yang paling terkesan, masih teringat sampai saat ini. Sampai sekarang juga masih ngelakuin hal kayak gitu, jualan apa aja untuk membantu meringankan keuangan keluarga gitu sih. Hal yang menyenangkan sama hal yang menyedihkannya itu apa aja? Tadi ya yang menyedihkan udah, yang menyenangkan itu semua. Ada rasa gembira, ada rasa senang, ada rasa bahagia ketika melihat anak murid yang sudah lulus. Saya kan di sana ngajarnya SMA ya, yang sudah lulus kemudian itu udah bekerja, kemudian sudah kuliah, bahkan sudah ada yang jadi guru. Itu hal yang menyenangkan menurut saya. Kemudian banyak juga murid-murid saya yang sudah lulus sekolah, ditempatkan di pekerjaan yang enak. Ketika datang ke sekolah itu dalam keadaan bahagia, senang, alhamdulillah, terima kasih Bu, bilang kayak gitu. Berkat ibu, berkat motivasi dari ibu, saya bisa seperti sekarang, bilang gitu. Itu hal yang menyenangkan menurut saya. Kemudian yang menyedihkan pasti ada ya. Yang menyedihkan itu ada saja tingkah siswa
khususnya siswa laki-laki, itu yang menurut saya menyebalkan. Kenapa? Karena di SMA, tingkat SMA ini kan umurnya nggak jauh beda sama saya waktu tahun lalu ya, sampai sekarang juga itu ada aja yang bikin jengkel. Itu sih yang menjadikan sekarang tuh etika adab yang terlalu kurang. Makanya mudah-mudahan generasi berikutnya lebih baik lagi. Bagaimana riwayat pendidikannya? Riwayat pendidikan alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Dari SD itu saya 6 tahun, 2010 lulus. Kemudian MTS alhamdulillah juara umum dari kelas 7 sampai kelas 9 itu juara 1 terus, nggak ada yang belum ada yang gitu ya. Terus kemudian SMK alhamdulillah selalu masuk 10 besar. Itu di jaringan di jurusan komputer waktu itu. Kemudian di perkuliahan, meskipun kuliahnya sore, tetap keadaan capek, saya selalu PP pulang pergi dari rumah, terus ngajar, terus ke kampus, balik lagi ke rumah, itu sampai malam kayak gitu. Proses karirnya itu gimana? Proses karir yang tadi ya alhamdulillah, karena memang ada support orang tua, kemudian ada doa dari orang tua, itu yang membuat saya semangat sampai saat ini. Selain itu juga berprosesnya jatuh bangun awalnya, tapi sampai saat ini saya bersyukur karena mempunyai orang tua yang memang luar biasa. Support sistemnya juga keluarga saya, suami dan anak saya itu alhamdulillah selalu mensupport apa yang menurut mereka baik buat saya. Gitu. Ya udah itu aja ya Bu. Itu aja. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Semoga tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, terus manfaat buat Wilda juga. Ya. Udah itu aja. Oke, makasih Wilda.